selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, pertarungan tidak terelakkan lagi antara pengemis tua yang bernama Pat Yew Kai Ong melawan 13 pendekar Putong Pai. Siapakah yang akan menang? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Hati-hati terhadap Hiat Chiang Hot Suit. Si tua Su Heng berseru keras ketika melihat perubahan warna tangan kiri kakek itu. Pat Yew Kai Ong tiba-tiba mengeluarkan pekik yang amat dahsyat. Lebih dahsyat daripada tadi, dan tubuhnya mendadak membalik tongkatnya, menyambar dibarengi tangan kiri merah itu mendorong ke depan. Ya! Prak! Prak! Des! 3 orang pengeroyok menjerit dan roboh. 2 orang dengan kepala pecah oleh tongkat, sedangkan seorang lagi terkena pukulan jarak jauh Hiat Chiang Hot Suit. Roboh dan tewas seketika, dengan dadanya tampak ada bekas 5 jari merah seperti terbakar, bahkan bajunya robek dan hangus. Itulah Hiat Chiang Hot Suit, pukulan maut yang mengerikan. Padahal ilmu itu masih belum sempurna. Dapat dibayangkan betapa hebatnya kalau kakek ini berhasil menghisap darah, otak, dan sumsum seorang bocah ajaib seperti Sin Tong. 10 orang pendekar Bung Tompai terkejut dan marah sekali. Mereka melanjutkan serangan dengan penuh semangat dan penuh dendam. Namun kembali, Pat Yew Kai Ong memekik dahsyat sambil bergerak menyerang, dan kembali 3 orang lawan roboh dan tewas. Serangan ini diulanginya terus, tidak memberi kesempatan kepada para pengeroyoknya untuk membebaskan diri. 4 kali terdengar dia memekik dahsyat seperti itu, dan akibatnya 12 orang di antara Capsa Sin Siap dari Bung Tompai itu tewas semua. Tewas dalam keadaan masih mengurungnya, dan yang masih hidup tinggal The Quat Lin seorang. Hal ini memang disengaja oleh Pat Yew Kai Ong, dan kini sambil tersenyum mengejek, dia menghadapi Quat Lin. Dapat dibayangkan betapa perasaan darah itu melihat 12 orang suhengnya telah tewas semua. 12 orang suhengnya atau kakak-kakak seperguruannya itu yang selama ini berjuang sehidup semati dengannya, kini telah menjadi mayat yang bergelimpangan di sekelilingnya. Seolah-olah mayat 12 orang itu mengurung dia, dan Pat Yew Kai Ong yang berdiri tersenyum di depannya. Iblis busuk, aku akan mengadu nyawa denganmu. Quat Lin berseru mengandung isak tertahan. Ya! Tubuhnya melayang ke depan. Pedangnya ditusukkan ke arah dada lawan dengan kebencian meluap-luap. Namun dengan gerakan seenaknya, kakek itu memukulkan tongkatnya dari samping, menghantam pedang yang menusuknya. Krek! Pedang itu patah dan gagangnya terlepas dari pegangan Quat Lin. Darah itu membelalakan matanya dan melihat pandang mata kakek itu kepadanya, melihat senyum yang baginya amat mengerikan itu. Tiba-tiba dia membalikkan tubuhnya dan melayang ke arah sebatang pohon besar dengan niat untuk membenturkan kepalanya agar pecah pada batang pohon itu. Quat Lin melihat ancaman bahaya yang lebih mengerikan daripada maut sendiri. Maka setelah yakin bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan lawannya, dia mengambil keputusan nekat untuk membunuh diri dengan membenturkan kepalanya pada batang pohon. Puk! Bukan batang pohon yang dibentur kepalanya, melainkan perut lunak dan tubuhnya berada dalam pelukan Pat Yew Kai Ong yang entah kapan telah berada di situ menghadangnya di depan pohon. Lepaskan aku! Quat Lin berteriak
dan tubuhnya tiba-tiba dilontarkan oleh kakek itu jauh kembali ke dalam lingkaran mayat-mayat suhengnya. Dengan langkah gontai, kakek itu tersenyum-senyum memasuki lingkaran dan melangkahi mayat bekas para pengeroyoknya, menghampiri Quatlin yang sudah bangkit duduk dengan muka pucat dan mata terbelalak. Dia telah tersudut, seperti seekor kelinci muda ketakutan menghadapi seekor harimau yang siap menerkamnya. Perasaan ngeri yang luar biasa membuat Quatlin cepat menggerakkan tangan kanannya. Dengan dua buah jari tangannya, dia menusuk ke arah ubun-ubun kepalanya sendiri sambil mengerahkan sinkang atau tenaga dalam. Batu karang saja akan berlubang terkena tusukan jari tangannya seperti itu, apalagi ubun-ubun kepalanya. Plak! Ah! Quatlin menjerit seketika. Ketika tangannya itu tertangkis dan setengah lumpuh, ternyata kakek itu telah berdiri di depannya dan telah mencegahnya membunuh diri. Brut! Brut! Tongkat kakek itu bergerak beberapa kali dan seperti disulap saja, seluruh pakaian yang membungkus tubuh Quatlin cabik-cabik dan cerai-berai, membuatnya menjadi telanjang bulat. Quatlin menjerit akan tetapi tiba-tiba seperti seekor kucing menerkam tikus sambil mengeluarkan suara ketawa menyeramkan, kakek itu telah menubruk dan memeluknya. Sehingga mereka berdua bergulingan di atas rumput yang bernoda darah para korban keganasan kakek itu. Quatlin mengelawan sekuat tenaga, namun sia-sia belaka. Untuk membunuh diri tidak ada jalan baginya. Untuk melawan pun percuma. Bahkan semua jeritan tangis dan permohonan, semua usahanya meronta-ronta tiada gunanya sama sekali. Bahkan semua usaha ini malah menyenangkan hati si kakek. Seolah-olah seekor kucing yang menjadi gembira dapat mempermainkan seekor tikus yang telah tersudut dan tidak berdaya. Mempermainkannya dan melihatnya tersiksa dan meronta sebelum menjadi mangsanya. Selama 3 hari 3 malam, Quatlin menderita siksaan yang amat hebat. Sungguh malang nasib pendekar wanita Quatlin. Setelah ke-12 saudara seperguruannya dibuat berguguran, kini nasibnya pun tidak kalah menyedihkan. Bagaimana nasib Quatlin selanjutnya? Bisakah dia selamat? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.